Ketika alam menggugat, menyimak wajah pilih Sumatera, potret nyata kelalaian manusia berujung duka. Air tak pernah pilih alur, kemana dan pada siapa arusnya akan menghantam. Gemuruhnya bahkan datang diam-diam, perlahan membelah sunyi. Beberapa detik kemudian tiba-tiba menenggelamkan, merenggut denyut kehidupan dan menyisakan kehancuran. Ketika pasukan air menunjukkan murkanya, segala yang tersentuh oleh derasnya akan dihempaskan sampai luluh lantak. Banjir tak memandang ini salah siapa. Ia datang menuntut balas, mengetuk hati yang telah lama mengeras. Di balik musibah banjir Sumatera dan Aceh, berbagai kisah pilu mengiringi upaya penyelamatan diri. Tak sedikit warga terpaksa bertahan di atap rumah, sementara air terus menyerang dari segala arah. Seorang lansia penderita stroke terlihat pasrah saat terendam banjir yang masuk ke dalam rumahnya. Ia hanya diam terpaku di kursi rodanya sambil menggigil menahan dingin. Sementara air terus menggenang hingga sebatas bahu. Apalah daya, jangankan untuk berlari menyelamatkan diri, sekedar untuk bergerak saja ia sudah tak mampu. Apa gerangan salahnya? Ada pula seorang pemuda yang harus berdiri di ujung tiang tembok selama 7 jam, melawan lapar dan terlihat sangat lemah. Tapi ia tak menyerah. Tubuhnya yang gemetar dan pucat, tetap bertahan sampai ia berhasil dievakuasi oleh warga menggunakan tali. Apakah ini salahnya? Ditemukan juga 2 orang lelaki di tengah arus deras banjir, memegang erat batang pohon kelapa, berharap tak hanyut tubuhnya. Ia selamat saat rombongan bupati melintas, tapi bagaimana keadaan batinnya? Selamatkah ia dari trauma? Lain lagi cerita seorang ayah yang terus mendekap bayinya, padahal sebagian tubuhnya sudah tenggelam. Bersyukur ada yang melihat lambaian tangannya. Bayi mungil itu bisa diselamatkan, namun sang ayah wafat beberapa jam kemudian. Banjir mengubah hidupnya dalam sekejap. Apakah gerangan salahnya? Menurut catatan resmi, korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera terus bertambah. Angkanya lebih dari 700 jiwa telah dikonfirmasi, dengan ratusan orang masih hilang, ribuan lainnya luka-luka dan mengungsi. Banjir ini bukanlah sekedar musibah alam. Ia adalah cerminan dari kelalaian manusia, dari lemahnya sistem penjagaan alam, dan ketidaksiapan menghadapi siklus yang semakin ekstrim. Hutan yang digunduli, tanahnya tak lagi dapat menyerap hujan, maka ketika aliran air terhambat, alam kehilangan nafasnya, dan manusialah yang menjadi korbannya, mesti menanggung begitu banyak kehilangan dan kerusakan. Sungguh bencana ini merupakan tamparan keras kepada kita semua, bahwasannya ketika kita lalai merawat bumi, maka cepat atau lambat bumi akan merampas kembali haknya lewat gemuruh air, longsor yang menyisakan duka. Harusnya kita sudah sadar sejak dulu. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan seluruh generasi. Luka hari ini biarlah jadi pelajaran. Kami tidak menunjuk, kami hanya menunjukkan. Demikian Media Press melaporkan.